Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zakia Fitria. Saya merupakan perwakilan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai pembicara pertama. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, membicarakan tentang mosi yang diangkat hari ini adalah kebijakan pemerintah menambah anggaran belanja sebanyak 405,1 triliun sebagai bentuk penanganan wabah virus corona. Merupakan tanda tanya besar karena di sini terlihat banyak celah yang kita lihat. Untuk pertama, tema besar APBN 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Itu merupakan dasar dari APBN 2020 sesuai di website yang muncul di internet. APBN sendiri merupakan kepanjangan dari anggaran pendapatan belanja negara yang mempunyai 3 fungsi. Fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Memacu lagi balik ke mosi yang dibicarakan, terlihat kebijakan tersebut mempunyai banyak celah. Mengapa kami berpikiran seperti itu? Sebagai bentuk penanganan wabah virus corona, di situ terlihat bahwa pemerintah pada kebijakan tersebut, pemerintah tidak terfokus pada faktor utama dari anggaran tersebut digelontorkan. Pemerintah terfokus pada perekonomian. Menurut katadata.co.id oleh Sorti Tobing pada 3 April 2020, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 75 triliun untuk kesehatan, sementara 150 triliun untuk pemulihan ekonomi dan 70 triliunnya untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Dilihat dari pembagian nominal tersebut, terlalu kecil hanya fokus pada kesehatan yang pada dasarnya permasalahan dari APBN tersebut adalah kesehatan. Tapi kenapa justru pembagian faktor sektor bidang kesehatan itu lebih kecil? Penambahan anggaran tidak efektif di sini apabila pembagiannya seperti itu. Celah dari kebijakan kenapa pemerintah lebih terfokus terhadap ekonomi dibandingkan kesehatan. Layaknya permasalahan kebakaran hutan, dibandingkan pemerintah fokus terhadap titik api dan sumber api tersebut, pemerintah justru lebih fokus terhadap pohon-pohon yang kering, pohon-pohon terbakar itu, pohon-pohon pinggiran, api-api yang sedang menjalar dibandingkan ke titik api tersebut. Bukankah sangat jelas bahwa permasalahan yang ditimbulkan di sini adalah kesehatan? Selain itu, menimbulkan konsekuensi dari dana extraordinary apabila kita terus menambahkan dana-dana tersebut, memicu peningkatan defisit hingga 5,07%, sedangkan itu sudah melewati ambang batas dari Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 12 dijelaskan defisit dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Maka dari itu, kami sebagai tim oposisi sangat amat tidak menyetujui akan kebijakan tersebut. Karena masih banyak celah yang harus dipikirkan, masih banyak hal yang harus dipikirkan dengan matang-matang, apalagi dengan pembagian dana yang masih menurut kami tidak cocok, tidak layak, dan banyak yang masih harus diperhatikan lagi. Karena balik lagi, permasalahan di Indonesia, permasalahan di seluruh dunia ini adalah faktor kesehatan. Perekonomian di Indonesia pun masih bisa berjalan. Lockdown sudah tidak dilakukan, kita sudah melakukan PSBB. Otomatis para pejuang ekonomi di Indonesia, di negara-negara lain pun sedang berjalan walaupun tidak sebagus sebelumnya. Maka dari itu, peran pemerintah untuk fokus ke kesehatan lebih menjadi tanggung jawab, lebih menjadi harapan kita bahwasanya di sini permasalahan utamanya adalah kesehatan, bukan hanya ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.